Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang yang sempurna. Sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami mau menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, kami ingin mengingatkan bahwa doa malam itu juga didedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, saudara-saudara yang memiliki pertanyaan tertentu, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan kami dan tim akan berusaha menjawab melalui doa malam. Nah, doa malam juga seringkali mencermati peristiwa yang terjadi pada zaman ini. Karena itu, judul doa malam, renungan malam di doa malam hari ini adalah menjadi garam dunia. Nah, ini menurut yang kami renungkan sesuai dengan apa yang kita alami dalam hari-hari ini. Kita baca dulu, nanti kita renungkan setelah ini. Dari ucapan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan ke-14. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah..." sampai di situ aja. Ayat yang ke-13 saja, ya. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang," saudara. Nah, mari kita merenungkan sekarang, mencermati hal-hal yang terjadi dalam hari-hari ini, dalam minggu ini. Masih masyarakat kita di tengah bangsa dan negara kita menikmati liburan lebaran, dan banyak orang mudik, banyak orang ketemu dengan saudara-saudara yang lama tidak ketemu. Bahkan kita juga orang-orang beriman banyak ketemu dengan saudara-saudara yang lama tidak ketemu, yang mudik atau yang kita saling bersilaturahmi, bertemu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengingatkan perintah Tuhan Yesus atau pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia.
ini pernyataan ini, atau kalau menurut saya termasuk setengah perintah ya. Pernyataan atau ya kan bisa diubah kalimatnya. Kamu hendaklah menjadi garam dunia, kan begitu. Kalau Tuhan Yesus memberikan pernyataan, kamu itu garam dunia loh. Nah, jadi kita dinyatakan sebagai garam dunia. Lalu apa maksud dari perintah ini, saudara-saudara? Perintah ini dimaksudkan supaya kita menggarami. Mari kita merenungkan sifat-sifat garam. Garam itu memiliki satu ciri yang kuat sekali, yaitu asinnya. Jadi apapun yang berdekatan dengan garam itu akan ketularan asinnya. Coba saja saudara mengambil garam dengan tangan biasa. Garamnya diambil dari satu tempat ke tempat yang lain. Katakanlah dari tempatnya garam dipindahkan ke sayuran begitu, waktu masak gitu. Lalu nanti tangan kita yang bersentuhan dengan garam itu dijilat, nanti kan asin. Jadi siapapun yang berdekatan dengan garam itu ketularan asinnya, saudara. Dan sifat garam yang asin itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Nah begitu. Nah coba sayur satu kuali, sayur satu wadah besar begitu, satu kemasan besar itu diberi garam yang sedikit saja, lalu sayur itu semuanya akan menjadi asin. Sangat dipengaruhi. Jadi garam itu adalah benda yang sifatnya mempengaruhi. Begitu. Bahkan sampai kepada benda-benda yang keras itu saja bisa dihancurkan dengan garam. Kalau tidak percaya coba saudara letakkan logam, besi lah misalnya. Besi dimasukkan dalam air garam, nanti sebentar kemudian kan dia berkarat, ya. Lebih cepat berkaratnya dibanding dengan kalau tidak dimasukkan di air garam. Jadi garam itu punya sifat untuk merusak, atau tepatnya mengubah benda yang tadinya tidak berkarat jadi berkarat. Dan jangan lupa, garam juga banyak dipakai sebagai obat, saudara. Nah, jadi garam itu serbaguna. Punya pengaruh kuat, punya daya untuk mengubah sesuatu yang berdekatan dengan dia atau yang bercampur atau bergaul dengan si garam. Dan juga punya pengaruh baik mengubah bentuk maupun menjadi alat penyembuh. Jadi menjadi pembangun. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu oleh Tuhan Yesus dinyatakan sebagai garam dunia. Sehingga mari kita merenungkan sifat garam tadi. Siapapun yang berdekatan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus kalau benar-benar murid yang benar, itu adalah orang benar. Prinsip hidupnya ada dalam kebenaran. Nah, sehingga siapapun yang berdekatan dengan orang benar seharusnya kena impartasi kebenaran, ditulari kebenarannya, seperti itu. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus, kita ini orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikenal sebagai orang Kristiani, itu harus menjadi orang yang memiliki pengaruh kebenaran buat sekelilingnya. Harus. Maka mari kita renungkan. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Karena apa? Di sini juga diingatkan, jika garam menjadi tawar, kehilangan asinnya, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada. Tidak berguna, kecuali diinjak orang. Nah, saya waktu itu tidak bisa mengerti, garam kalau sudah hilang asinnya ya hilang bendanya toh. Kalau mencair hilang asinnya ya sudah hilang toh.
tapi kenapa masih diinjak orang? Nah, ternyata ada penjelasan bahwa zaman dulu pembuatan garam itu pakai benda. Jadi katakanlah misalnya sebuah benda yang keras, katakanlah seperti batu atau biji-bijian tertentu begitu, itu dipakai sebagai tempat menempelnya garam seperti itu loh. Jadi kalau garam itu sudah habis masih ada sisanya. Nah, sisanya itu adalah benda yang dipakai untuk menempel si garam itu. Katakanlah kalau biji-bijian tertentu atau batu atau apapun yang agak keras seperti itu, maka garamnya dipakai untuk menggarami masakan, tapi sisanya itu dibuang, diinjak orang seperti itu. Nah, jadi umat beriman sekarang ini harus merasa, merenungkan firman Tuhan ini, harus merasa bahwa dirinya punya tugas untuk menjadi pengaruh kebenaran buat sekelilingnya. Maka tadi saya dalam pembukaan tadi menyatakan, sekarang ini selagi kita ketemu banyak orang, selagi kita ketemu banyak keluarga, orang-orang dekat gitu, mari kita memiliki konsep supaya kita menularkan kebenaran itu kepada orang-orang yang kita jumpai, saudara. Ya, jadi umat beriman, murid Tuhan Yesus itu memang tidak seharusnya tinggal diam. Kalau ketemu dengan orang, harus memiliki prinsip mengamalkan kebenaran itu. Jangan malah ikut berbuat jahat, kan begitu? Ya. Kabar kebenaran yang kita punya, kabar keselamatan yang kita punya, itu harus diberitakan, harus diamalkan. Seperti itu. Nah, jadi ini kelihatannya hanya sederhana. Kalimatnya bunyinya, kamu adalah garam dunia. Tapi ini konsekuensinya cukup panjang dan lebar dan berat loh, saudara ya. Coba kalau kita meneliti dalam kehidupan sehari-hari, saudara bergaul dengan orang, apakah setiap saudara ketemu orang, siapapun, yang paling dekat itu keluarga, saudara memiliki prinsip harus mengimpartasikan hal-hal yang baik dan benar, yang bersumber dari firman Tuhan kalau kita, supaya orang yang ada di hadapan kita itu juga memiliki kebenaran. Coba kita teliti dalam hidup kita. Bukankah seringkali kita lupa? Kita banyak berdiskusi, banyak membicarakan sana-sini, banyak menyampaikan hal-hal yang harus kita sampaikan dalam pergaulan, tapi untuk menjadi pengaruh kebenaran itu seringkali lupa. Nah, dalam hal ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, tidak boleh lupa. Garam itu selalu aktif. Siapapun yang berdekatan dengan garam akan terpengaruhi. Nah, kalau murid Tuhan Yesus itu memiliki kebenaran di dalam dirinya, hidup benar, dan hidup benar itu sendiri perlu perjuangan, saudara, dan bersumber dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kebenaran sejati, panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, dan itu yang harus kita tularkan kepada setiap orang yang berdekatan dengan kita. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini adalah berupa pertanyaan. Sadarkah kita orang beriman sebagai orang benar dinyatakan oleh Tuhan untuk menjadi garam dunia? Saya ulangi. Sadarkah kita orang beriman sebagai orang benar dinyatakan oleh Tuhan untuk menjadi garam dunia? Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami untuk kami dapat berdoa. Kita melakukan doa syafaat dan berdoa juga untuk hal-hal yang harus kita naikkan dalam doa hari ini. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa.
kepadamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami menyelesaikan doa malam kami, dan kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami hal-hal baik dan benar sesuai firman-Mu. Ajari kami dan biarlah Roh Kudus dominan memimpin kami, terutama anak-Mu dan tim di tempat ini, juga kami semua yang selalu belajar merenungkan kebenaran Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menghidupi dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan ini, dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, dan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan. Kami berdoa untuk semua yang akan kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan keseharian kami melalui mata pencaharian yang Tuhan anugerahkan kepada kami, maupun pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang terus menolong kami, dan kami berterima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, menikmati antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mendoakan saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam perjuangan Tuhan tolong dapat mengatasi segala masalah dalam perjuangannya. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa ini oleh pertolongan-Mu. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, dan ada juga doa pagi jam 5 hari Senin sampai Sabtu. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu merenungkan seluruh isi kitab suci, doa syafaatnya lebih komplit, saudara-saudara ya. Nah, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, ya, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.